Tidak semua malam di stadion berubah menjadi legenda. Tapi ada malam-malam tertentu ketika satu penampilan saja cukup untuk menggores garis baru dalam ingatan ribuan supporter. Malam ketika sorak tribun bukan hanya untuk pencetak gol, melainkan untuk seseorang yang diam, tenang, tapi menentukan. Malam itu, 12 September 2025 di Stadion GBLA, hujan turun, tensi meninggi, dan satu nama berdiri tegak, Federico Barba, sang benteng baru Maung Bandung. Untuk memahami bagaimana malam itu terasa begitu spesial, kita perlu mundur ke awal perjalanan pria asal Roma ini. Lahir pada September tahun 1993, Barba tumbuh di lingkungan sepak bola Italia yang keras dan disiplin. Ia ditempa di Akademi Amrikas Roma, tempat di mana taktik dan teknik bertahan menjadi bagian dari DNA setiap pemain muda. Karier profesionalnya pun mengikuti jalur klasik pemain Italia dari Grosseto, lalu Empoli, hingga merasakan Bundesliga bersama Stuttgart. Ia juga sempat berpetualang di Spanyol, membela Sporting Gijón dan Real Valladolid, sebelum kembali ke Italia memperkuat Chievo, Benevento, Pisa, dan Como. Sebelum akhirnya di tahun 2025, Barba membuat keputusan yang mengejutkan, meninggalkan Eropa dan bergabung dengan Persib Bandung. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Federico Barba. Banyak yang bertanya, mengapa ke Indonesia? Jawabannya tidak sesederhana uang atau kontrak. Bagi Persib, mendatangkan Barba bukan sekadar transfer. Ini adalah pernyataan ambisi bahwa klub ini siap naik kelas, bahwa Maung Bandung ingin tampil, bukan hanya tangguh di lapangan, tapi juga disegani di kancah Asia. Dan bagi Barba sendiri, ini bukan pelarian, tapi tantangan. Kesempatan untuk menulis bab baru di tempat yang jauh dari rumah, menjadi sosok sentral yang bisa membawa pengalaman Eropa ke ruang ganti yang haus akan standar profesionalisme baru. Dan malam itu datang. 12 September 2025, Persib menghadapi Persebaya di bawah guyuran hujan, di tengah gemuruh bobotoh dan tensi pertandingan tinggi. Barba tampil luar biasa, tenang, presisi, dan berwibawa. Ia bukan bek yang banyak berteriak, tapi setiap langkahnya memotong ancaman dengan timing sempurna. Pelatih Boyan Hodak dikenal pragmatis, dan kedatangan Barba memberi dimensi baru bagi strateginya. Dengan Barba di belakang, Hodak kini bisa mengatur lini lebih fleksibel, menekan lebih tinggi, atau menarik lebih dalam sesuai kebutuhan. Bukan hanya soal duel 1 lawan 1, tapi soal ritme permainan dan stabilitas. Transisi, kini Persib tak lagi sekadar tim reaktif. Mereka bisa mengontrol tempo, mengatur jarak antar lini, dan membangun serangan dari belakang. Barba menjadi fondasi bagi keberanian menyerang. Tapi pengaruh Barba tak berhenti di lapangan. Kehadirannya adalah simbol perubahan. Bahwa Liga 1 bisa menarik pemain, Eropa berpengalaman, bahwa profesionalisme dan branding klub sedang naik level. Sponsor, media luar negeri, hingga penggemar sepak bola Asia mulai menoleh ke Bandung. Barba bukan hanya membawa skill, tapi juga standar baru, dari latihan, disiplin, hingga komunikasi tim. Di antara bobotoh, diskusi pun muncul. Apakah Barba adalah bek terbaik yang pernah datang ke Persib? Perdebatan klasik, tapi satu hal jelas, ia sudah memulai sesuatu yang berbeda. Namun satu malam indah tidak cukup untuk jadi legenda. Konsistensi adalah kuncinya. Tantangan Barba ke depan tidak ringan. Jadwal padat, adaptasi cuaca tropis, dan komunikasi lintas budaya. Tapi jika ia bisa melewati semua itu, ia bukan hanya akan jadi tembok bagi Persib, melainkan ikon baru Liga 1 Indonesia. Dan malam debut itu bukan akhir cerita, melainkan awal dari bab yang layak diingat. Kalau menurut kamu,
Apakah Federico Barba layak disebut sebagai debut bek terbaik dalam sejarah Persib Bandung? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar cerita sepak bola Indonesia terus hidup di layar kamu.